Dan ini yang diperingatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terkenal kalimatnya. Apa kalimatnya? Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Itu kalimat yang benar, istilah yang benar, tapi diperuntukkan untuk melegitimasi kebatilan gitu. Ya seperti perayaan Muharram dengan istilah-istilah lempar jumroh, bukan lempar jumroh dengan orang berangkat haji menggunakan itu istilah syar'i kan. Lempar jumroh itu lempar semen gitu ya. Ngumpul di sana, infak, wah segala macam, semuanya duit, duit, duit semua terus. Nah, itu penyimpangan yang nyata sekali. Ya, mereka menggunakan terminologi agama, istilah-istilah syar'i yang sangat sakral gitu, mohon maaf ya. Seperti baiat, hijrah, jihad, infak, dan yang lain itu kan ajaran Islam. Istilah-istilah yang syar'i yang sangat tinggi kedudukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah, an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para sesepuh, para guru besar, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Juga kepada para jamaah sekalian, peserta kajian rutin, terutama sahabat saya tercinta, Ustadz Adri. Sudah lama saya tidak berjumpa beliau nih. Karena amanah baru di tempat yang lumayan jauh tadi ya. Insya Allah Ustadz Adri berkah untuk amanah barunya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini semua menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, tema kita adalah refleksi awal tahun baru Hijriah ya. Nah, ini kondisi kita saat ini berada di penghujung akhir zaman ya. Ini setidaknya pergantian tahun seperti ini harusnya menjadi motivasi untuk kita semua, menjadi pengingat. Boleh jadi secara angka usia kita bertambah, tetapi hakikatnya kesempatan kita di dunia ini semakin berkurang. Boleh jadi tahun sebelumnya kita berusia di 60 tahun, tahun ini ya bertambah 61, tapi jatahnya makin berkurang. Nah, sebagaimana Nabi yang mulia mengingatkan kita, ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Jadi umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun saja, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di atas iman dan Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sekalian, berbicara tentang hijrah, hijrah ini esensinya adalah perubahan. Perubahan bagaimana? Perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kenapa kemudian setiap pergantian tahun di bulan Muharram ini yang dibahas adalah tema tentang hijrah dengan segala dimensinya? Padahal peristiwa hijrah itu sendiri tidak terjadi di bulan Muharram. Nah, Nabi yang mulia berhijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan di bulan Muharram. Nabi hijrah itu meninggalkan rumahnya pada malam Jumat tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian. Nabi tinggal di Jabal Sur selama 3 hari 3 malam. Dan Nabi yang mulia tepat tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sampai di Kuba itu hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi istirahat di Kuba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi Nabi berangkat dari Kuba ke Yathrib. Ya, sholat Jumat ya di tengah perjalanan itu, sehingga tempat di mana Nabi sholat Jumat dibangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Jumat. Setelah Jumatan baru Nabi sampai di Yathrib. Nah, kenapa kok di bulan Muharram? Karena pergantian tahun, spiritnya perubahan, apalagi setelah muslimin melaksanakan ibadah haji, maka mereka tatkala kembali ke tanah airnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing, membawa spirit perubahan. Nah, inilah kenapa kemudian Muharram ini menjadi momentum di mana semangat hijrah ini kita bawa, yang esensinya adalah perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Sekali lagi, perubahan ke arah yang lebih baik. Jamaah sekalian, ada yang menarik, kita akan mengambil pelajaran dari hijrah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hijrah itu mengajarkan kepada kita ya bagaimana pentingnya tekad yang kuat untuk menempuh jalan perubahan ke arah yang lebih baik. Diperlukan tekad yang kuat. Ya, tekad yang sangat kuat, kemudian tawakal yang sempurna kepada Allah. Ada yang menarik, ketika Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah, itu orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, mereka berkumpul. Di mana? Berkumpul di Darun Nadwah. Mereka berkumpul siapa saja? Ini dia. Orang-orang yang berkumpul di Darun Nadwah. Tokoh-tokoh para pembesar. Dari Bani Abdus Syam ada Syaibah, Ibn Rabi'ah, Utbah, dan yang lainnya. Jadi Bani Naufal, Bani Abduddar, Bani Asad, Bani Makhzum, Bani Saham, Bani Jumah. Ini para tokoh dari Quraisy. Mereka berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk membuat makar terhadap Rasulullah. Pantulan mereka siapa?
Pentolan mereka itu Amr bin Hisham, yang Nabi memanggilnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini yang punya ide. Kata Abu Jahal, kita harus berkumpul segera karena muslimin sudah berangkat ke Yathrib semuanya atau ke Madinah. Tinggal beberapa orang saja, jangan biarkan muslimin berangkat ke Madinah. Kenapa? Hadirin sekalian, Madinah itu adalah rute yang dilewati mereka ketika dagang. Nah, seperti ini. Jadi orang-orang Mekah itu ketika mereka berangkat ke negeri Syam untuk berdagang, pasti mereka melewati Yathrib atau Madinah. Mereka melewati Madinah. Gak mungkin mereka tidak lewat Madinah. Maka ketika Nabi yang mulia memutuskan untuk berangkat hijrah ke Madinah itu, mereka khawatir. Kenapa khawatir? Karena orang-orang Yathrib itu, Bapak Ibu, orang-orang yang terbiasa berperang. Mereka pemberani. Kenapa? Karena 100 tahun lebih mereka itu perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj. Tentu mereka berperang itu ada aktor intelektualnya. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Itulah Yahudi yang menjadi aktor intelektualnya, yang membuat mereka bermusuhan. Nah, sebuah tempat kalau terbiasa konflik, maka terlatih. Sama seperti di Gaza saat ini ya. Itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena saya lumayan sering ke Palestina. Itu orang-orang Gaza itu terbiasa, Pak. Orang yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa itu terbiasa mendengar melihat orang bawa senjata, biasa saja gitu. Kalau orang Gaza apalagi. Kenapa? Karena Gaza udah sekian lama mereka konflik. Suara bom biasa saja. Suara peluru itu biasa. Ya. Anak-anak usia 10 tahun, 12 tahun itu biasa saja mereka menyaksikan itu. Nah, sama dengan orang-orang Yathrib waktu itu atau Madinah. Itu dikhawatirkan ternyata oleh orang-orang kafir Quraisy. Sangat khawatir mereka itu. Mereka khawatir kalau Nabi yang mulia dibiarkan akan didukung orang-orang Aus dan Khazraj kuat, itu ancaman buat Mekah. Ya. Mereka berkumpul. Kata mereka tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh. Ya. Tidak boleh ada yang masuk juga, kecuali orang-orang yang menjadi pembesar dari kabilah-kabilahnya. Nah, ketika mereka memutuskan untuk berkumpul, maka tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang rambutnya putih, janggutnya putih. Tidak dikenal ini. Ditanya sama yang hadir di sana, "Man ant? Engkau ini siapa? Dari mana?" Maka orang tua tadi menjawab, "Ana min Najd. Aku ini dari Najd." Itu di Riyadh ya, sekarang ini. Loh, ngapain datang ke sini? Kata orang ini, "Aku ini ingin ikut rapat. Karena aku tahu kalian akan berkumpul rapat memutuskan perkara untuk Muhammad kan?" Loh, kok tahu? Oh iya, katanya. Akhirnya mereka laporan kepada Abu Jahal karena penampilannya yang berwibawa seperti itu. Abu Jahal pun mengizinkan. Maka masuknya orang ini. Maka mulailah pertemuan ini, makar di Darun Nadwah ini dimulai. Kata Abu Jahal, "Oke, kita tolong berikan saran kepada kita," katanya. "Harus diapakan Muhammad ini, karena ini ancaman buat kita." Maka berdirilah seorang yang bernama Abul Aswad. Ini orang yang benci kepada Rasulullah. Kata Abul Aswad, ya Abul Hakam, ini panggilan Abu Jahal ya. "Ya Abul Hakam, oh ya Abul Hakam, kita
usir Muhammad biar aman Mekah ini. Kalau tidak ada Muhammad aman, ya usir sajalah, terserah, asal jangan tinggal di Mekah. Mendengar ide ini, maka si kakek tua yang rambutnya panjang, jagonya panjang tadi itu berdiri memberikan komentar. Apa katanya? Jangan diusir Muhammad. Kalau Muhammad diusir, perkataannya itu sihir, dia akan pandai mempengaruhi orang. Kalau diusir dari Makkah, dia akan pengaruhi orang-orang banyak, ikut dengannya, repot kalian nanti. Jangan diusir, bukan ide baik. Akhirnya, ya kata Abu Jahal, oke, sekarang yang lain berikan idenya. Maka Abul Bukhturi, sama juga ini gembong Quraisy yang benci kepada Nabi, berdiri lagi. Kalau aku, wahai Abul Hakam, punya ide, kita tangkap Muhammad, penjarakan Muhammad, jangan diberi makan, jangan diberi minum, selesai urusan. Si orang tua tadi kembali nimbrung, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Apa dikira sahabat akan membiarkannya? Kalian tahu, kita tahu, Muhammad itu dicintai oleh para sahabatnya. Nggak akan aman, akan ada pertumpahan darah di Mekah. Kata Abu Jahal nih, jadi sekalian, diusir jangan, ditangkap jangan, di penjara jangan, ya udah kita bunuh saja. Kita bunuh Muhammad, kata Abu Jahal. Mendengar ide Abu Jahal ini, maka si kakek tua yang rambutnya putih tadi itu berdiri dan menyampaikan, ini ide bagus. Bagus ide ini. Ya, bunuh Muhammad, urusan selesai. Gimana cara membunuhnya? Si kakek tua tadi memberikan usulan. Kumpulkan anak-anak muda dari setiap kabilah, berikan pedang yang tajam, kroyok Muhammad, selesai urusan. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, tahukah kita siapa kakek tua itu? Yang rambutnya putih, yang janggutnya putih, siapakah dia? Ada yang tahu? Ustaz Adri? Iblis, Ustaz. Nah, itu dia, benar, Masya Allah. Itulah iblis. Iblis yang mana? Iblis yang ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam menolak. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah, tatkala kami memerintahkan kepada Adam, kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini mbahnya setan. Artinya apa? Karena hijrah ini perubahan, maka iblis tidak suka. Iblis langsung yang turun untuk menggagalkan hijrah. Apa pelajarannya? Ya. Untuk perkara besar, ya, iblis turun langsung. Kalau perkara kecil mah anak buahnya saja gitu ya. Ini iblisnya turun langsung. Makanya di sini kita paham hijrah itu peristiwa yang luar biasa. Makanya menarik ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau didesak oleh para sahabat di masa pemerintahan beliau, harus kita punya nih kalender Islam katanya. Gimana caranya? Umar mengumpulkan sahabat, mendengarkan ide-ide mereka, dan apa yang menarik? Semua ide disampaikan dalam peristiwa atau dalam perjalanan Rasulullah, dalam kehidupan Rasulullah. Semua disampaikan. Dan ternyata Umar memilih hijrah. Kenapa? Karena hijrah, kata Umar, membawa perubahan yang signifikan untuk dakwah. Luar biasa. Ya, ketika Nabi di Mekah 13 tahun sebelum hijrah, itu muslimin Bapak Ibu jumlahnya tidak lebih dari 200 orang. Itu pun 100 lebih tinggal di Habasyah, Ethiopia. Adapun yang ikut hijrah bersama Nabi tidak lebih dari 100 orang saja. Itu 13 tahun. Bahkan makin ke sini makin dipersempit dakwah Nabi, makin terancam Nabi, bahkan puncaknya nyawa Nabi pun terancam untuk dibunuh. Nah, ini dia nih. Mekah seperti itu. Tetapi lihat, setelah Nabi yang mulia hijrah ke Madinah, di perang Badar itu jumlah muslimin 319 orang. Ini yang militer, belum yang sipilnya. Di perang Uhud 700 orang. Di perang Ahzab 3.000 orang. Menaklukkan Mekah itu 10.000 orang. Perang Hunain 11.000 orang.
Perang Tabuk 30.000 muslimin, dan Hajatul Wada, haji perpisahan, kurang lebih 120.000 sahabat. Masya muslimin. Lihat perubahannya ya. Dalam waktu yang singkat 10 tahun. Makanya hijrah itu perubahan. Nah, di sini kita belajar. Refleksinya apa? Bahwa untuk ya berubah ke arah yang lebih baik diperlukan tekad yang sangat kuat dan harus siap dengan banyaknya bisikan-bisikan yang boleh jadi itu adalah peran iblis di sana untuk menggagalkan hijrah kita. Kan tidak jarang ya orang yang sudah mulai hijrah ingin berbuat kebaikan akan banyak bisikan ya mempengaruhi kita tuh. Ya orang yang belum berjilbab mau berjilbab, yang boleh jadi sebelum berjilbab dia punya karir yang cemerlang, dia sadar kewajiban bagi seorang muslimah tatkala sudah dewasa menutup aurat misalkan. Nah, itu kan tidak mudah. Saya ingin menutup aurat dengan sempurna. Oh, banyak bisikan nanti. Kalau kamu nutup aurat, apa dikira akan mudah nyari pekerjaan? Wah, macam-macam. Betul tidak? Macam-macam. Nah, kenapa makin kuat bisikan yang membuat seseorang ragu untuk melangkah ke arah yang lebih baik kepada perubahan yang lebih baik? Ingat, di sana ada yang tidak suka dengan perubahan kita kepada jalan kebaikan. Siapa? Iblis. Nah, makanya kalau perkara kecil mah sudah anak buahnya sajalah yang turun kan. Setan-setan keroncoknya. Kalau sudah hijrah ini mbahnya setan yang turun gitu. Ya iblis itu yang turun. Karena dia tidak suka. Makanya untuk bisa istiqomah di jalan ya kebaikan ini ya maka perlu tekad yang kuat. Muslimin tekadnya luar biasa. Penting kita menghijrahkan zahiran wa batinan. Ya. Hijrah secara ruhania juga hijrah secara fisiknya. Nah, makanya sahabat Nabi yang mulia itu dibina oleh Nabi, dipersiapkan ya. Makanya mereka rela ya berkorban. Itu selanjutnya tuh pelajarannya apa? Pengorbanan. Tidak mudah untuk meraih istiqomah, itu perlu pengorbanan. Nah, dari sekalian peristiwa tadi itu ya diabadikan di surat Al-Anfal ya. Tentang makarnya orang-orang Quraisy dari Nadwa itu surat Al-Anfal ayat 30. Faqala ta'ala wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru ya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy ya, ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk liyuthbituka, untuk menangkapmu dan memenjarakan kamu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu, wa yamkurun, mereka memikirkan tipu daya, wa yamkurullah, dan Allah menggagalkan tipu dayamu itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allahu Akbar. Artinya apa? Ya, jangan khawatir. Ya, kalau kita sudah di jalan Allah, Allah akan berikan kepada kita perlindungannya. Makanya untuk menempuh perubahan ke arah yang lebih baik diperlukan tekad yang sangat kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin sekalian, agar kita bisa meraih perubahan dalam hidup ini, tentu perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ya, kalau boleh saya memberikan sedikit nasihat untuk saya pribadi, yuk kita hijrah dari dunia oriented kepada akhirat oriented. Dari hidup yang serba dunia orientasinya nggak ada habisnya. Nah, kita hijrah. Hijrah apa itu? Hijrah kepada orientasi akhirat. Jangan khawatir orang-orang yang sudah menempuh jalan menuju akhirat, Allah akan berikan kemudahan. Ya, sering kita mendengar pepatah ya, orang yang menanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Tapi orang yang menanam rumput belum tentu padi tumbuh. Jadi orang-orang yang akhirat orientasi hidupnya, semua yang dia miliki
untuk meraih kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan di akhirat nanti, maka ya orang-orang yang seperti ini akan menjadikan apapun yang dia miliki untuk itu. Ya, jadi hadirin sekalian, mari ya refleksi tahun baru ini kita jadikan momentum untuk bermuhasabah ya. Sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada lah yang membuat kita bahagia kecuali manakala sudah ya hidup ini berada di jalan ya yang lurus, yang mana orientasi hidup kita adalah akhirat oriented. Ada yang menarik ketika Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang dunia himmahnya, apa himmah itu ya, tujuannya gitu ya, orientasi hidupnya, maka Allah akan membuat ya akan mencelebarkan urusannya, dibuat nggak beres-beres masalah itu, ada terus. Kata Nabi yang mulia, dibuat fakir di kedua pelupuk matanya, kurang terus ya, kurang terus ya, dan tidaklah dunia datang menghampirinya kecuali yang memang sudah menjadi bagian dirinya. Nah, sayang sekali ya orang seperti ini. Jadi dia mati-matian juga kalau bukan takdirnya, tidak bukan bagiannya, nggak akan sampai kepada dia. Yang ada capek saja. Nah, Nabi juga menyampaikan, wa man kanat akhirah niyatuhu, tapi siapa yang akhirat niatnya, tujuannya, orientasi hidupnya, maka Allah akan bereskan semua urusannya. Ada saja solusi dari Allah itu. Ada saja jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Ya, dan Allah akan memberikan kecukupan ke dalam hatinya. Ini yang luar biasa, saudaraku. Dibuat cukup hati ini, qanaah. Kan yang paling menderita itu manakala hati dibuat kurang terus. Kalau dibuat qanaah itu bahagia kita, ya. Dan yang menarik apa? Ya. Wa atat dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan merunduk. Artinya apa? Dunia akan mengejar kita. Jadi orang-orang yang sudah hijrah dari dunia orientir ke akhirat orientir, tapi totalitas benar-benar hijrah, jangan khawatir akan ngejar dunia itu. Kita mungkin pernah mendengar juga di kisah hijrah bagaimana pengorbanan para sahabat, seperti sosok Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang sahabat yang kaya raya di Mekah. Ketika akan hijrah, dengan all out menyiapkan diri, ditinggalkan semua, harta keluarga ditinggalkan semua karena Allah. Tetapi menariknya apa coba? Sampai di Madinah itu kaya lagi, bahkan lebih berlimpah hartanya, diganti sama Allah, dikejar, tetapi hatinya tidak nyantil ke dunia. Dunia bukan di hati, tapi di tangan. Makanya mudah sekali beliau membantu itu. Juga kisahnya hijrah Utsman bin Affan juga demikian, dan yang lainnya. Jadi sekalian, dari refleksi untuk tahun baru Islam ini kita jadikan momentum agar kita semakin mempersiapkan diri ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan ada saatnya datang perpisahan itu. Tanya saja sejauh mana persiapan bekal kita. Kemudian penting sekali ya bagi siapapun ya bahwasanya ketika akan menempuh jalan kebaikan hijrah ini diperlukan tekad yang sangat kuat, tawakal kepada Allah, dan harus siap dengan at-tadhiyah atau pengorbanan. Itu keniscayaan. Ya, keniscayaan harus siap. Orang-orang yang menempuh jalan kebaikan ya akan diuji itu. Makanya para sahabat Nabi dahulu ketika hijrah, lihat bagaimana pengorbanannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri luar biasa. Harta, ya,
tenaga, pikiran, semua, bahkan nyawa sekalipun. Ya, itulah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin sekalian, untuk meraih perubahan ya yang lebih baik dalam hidup kita, tadi dari dunia orientir ke akhirat orientir, itu perlu takhtit, apa itu, strategi atau planning. Ya, penting sekali ini planning ini. Kenapa? Karena mustahil seseorang akan bisa istiqomah, sukses hijrahnya tanpa adanya persiapan ya atau perencanaan. Nah, apa yang menarik? Ini ada proses yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, bersama Rasul bersama Abu Bakar ini membuat strategi. Kalau kita melihat bagaimana strategi yang Nabi lakukan di rumah Abu Bakar, ya, karena waktu itu setelahnya orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah itu, maka Allah turunkan surat Al-Anfal tadi itu. Maka Nabi yang mulia diperintahkan berhijrah. Maka Nabi segera datang ke rumah Abu Bakar, menyiapkan. Tapi rinci itu. Jadi tawakal itu tidak menafikan ikhtiar. Ini penting sekali. Nabi tawakalnya all out, tetapi ikhtiar disempurnakan. Gitu. Detail sekali Nabi itu. Makanya hijrah ini kan sunatullah yang akan terus berlaku. Maka Nabi yang mulia dalam kondisi terancam nyawanya itu tidak kemudian didatangkan buruk oleh Allah, dikirim buruk misalkan langsung sekejap mata sampai ke Madinah. Tidak kan? Nggak seperti itu. Betul tidak? Padahal lebih genting ini. Padahal Nabi lebih berhajat kepada buruk harusnya. Ya, daripada Isra Mi'raj. Tapi Nabi tidak diberikan buruk. Kenapa? Karena hijrah ini sunatullah. Semua kita pasti akan memerlukan ini. Gitu. Ya. Maka Nabi memberikan pelajaran kepada kita. Pentingnya takhtit, perencanaan. Kita lihat. Ketika Nabi yang mulia berkumpul di rumah Abu Bakar, Nabi bertanya, ada siapa di rumah Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ada Asma, ada Abdullah, ada Amir bin Fuhairah. Asma ini putrinya Abu Bakar, Abdullah juga putra Abu Bakar, dan Amir bin Fuhairah ini pembantu Abu Bakar. Maka Nabi yang mulia membuat perencanaan apa? Nabi yang mulia itu merencanakan bahwa yang akan dilakukan adalah nanti keluar dari Mekah tidak langsung ke arah utara, tapi ke arah selatan dulu. Mengecoh orang-orang Quraisy. Ya, padahal Madinah itu di sebelah utaranya Mekah, tapi Nabi ke arah selatan dulu. Berapa lama tinggal? Nabi akan bersembunyi 3 malam di Gua Thur. Ya, maka nanti ada yang masak. Yang masak siapa? Aisyah, Asma itu masak. Yang nanti membawa masakan dibawa ke gua itu oleh Abdullah. Ya, putra Abu Bakar, adiknya Aisyah, Abdullah. Nah, untuk menghapus jejak kakinya Abdullah agar tidak dicurigai, agar tidak diketahui, maka Abu Bakar menyertakan Amir bin Fuhairah katanya nanti. Jadi menghapus jejak itu. Wah, ini direncanakan semua. Ya. Kemudian bagaimana berangkat menuju Madinah? Nabi menunjuk seorang yang ahli dalam mencari rute yang tidak biasa. Istilah kita apa ya? Jalan tikus. Nah, bukan jalan biasa. Siapa namanya? Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini seorang non-muslim. Bukan muslim, bukan. Oh, Nabi percaya karena dia orang yang amanah.
Ini pelajaran buat kita dalam muamalah nggak ada masalah. Sekalipun dengan orang non muslim nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau untuk muamalah nggak ada masalah. Dan terbukti orang ini amanah ketika orang-orang Quraisy memberikan sayembara bagi yang mendapatkan kepala Muhammad hidup atau mati diberikan 100 unta itu. Bukan unta biasa, Pak. Untanya unta humrun na'am, unta yang mahal sekali. Kalau kita kendaraan yang mahal. Ya, seperti itu. Tapi Abdullah bin Uraiqit tidak tertarik sama sekali. Walaupun dibayar murah oleh Nabi, ini amanah. Nah, maka siapapun yang ingin menempuh jalan kebaikan, hijrah dari dunia oriented kepada akhirat oriented, perlukan planning, perencanaan yang matang. Harus direncanakan dengan keluarga, dengan semua. Karena tanpa perencanaan mustahil akan berhasil. Nabi saja, Nabi yang mulia itu luar biasa. Tapi Nabi membuat takhtit yang detail sekali. Ya, dan setelah Nabi membuat perencanaan, bismillah dilakukan, tetap di awal tawakal, di tengah tawakal, di akhir pun tawakal kepada Allah juga gitu. Ya, makanya tawakal itu kata Imam Ghazali tidak di awal saja, tidak. Di awal tawakal, di tengah tawakal, di akhir tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah urusan ini. Setelah kita sempurna ikhtiar, serahkan kepada Allah. Apa yang menarik saja sekalian? Ternyata yang direncanakan tidak sesuai dengan yang terjadi. Ini menarik ya. Kan Nabi merencanakan. Kata Nabi yang mulia, kita berangkat lebih awal agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu tahu Nabi yang mulia sering ke Masjidil Haram tengah malam. Jadi Nabi berpikiran lah orang-orang Quraisy akan, kalaupun dia akan menangkap Nabi pasti di tengah malam gitu loh. Maka di awal malam Nabi itu ingin keluar sebenarnya. Tak kalau mau keluar, Nabi kaget. Kenapa kaget? Ternyata ada orang-orang Quraisy, anak-anak muda yang dibekali dengan pedang yang siap menerkam Nabi. Kaget Nabi yang mulia itu. Maka Nabi segera memanggil Ali, ya Ali, ta'al, Ali kemari. Engkau ganti posisiku di tempat ini, tempat tidurnya gitu. Maka Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan Nabi menggunakan selimut dari kain burdah yang dari Yaman, orang kenal lah Nabi itu kalau tidur pakai itu. Itu pun dalam kondisi sudah genting, Nabi masih tetap menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya apa? Ketika sudah merencanakan all out yang terbaik, tapi hasilnya belum sesuai yang diinginkan, tetap tawakal kepada Allah. Maka Nabi yang mulia dengan penuh keyakinan, Nabi yang mulia keluar dari rumah, Nabi menggenggam pasir, kemudian ditiupkan kepada orang-orang yang hadir di sana, ya, sambil membaca surat Yasin, surat ke-36 ayat 9. Ya, Nabi keluar, ditiup. Wah, ditiup begitu tuh. Oh, apa namanya tuh? Pasirnya. Baca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka juga dinding. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Itu bagaimana orang-orang Quraisy tidak melihat. Nabi yang mulia lewat tuh nggak dilihat. Jadi mana tahu nanti ada orang Quraisy yang tidak tahu menau, kaget ini kenapa orang-orang bawa pedang tapi Muhammad lewat kok dibiarkan gitu. Nah, ini. Nah, tentu ini apa namanya? Mukjizat. Ya. Nah, harus yakin. Ya, kalau kita sudah tawakal kepada Allah masih belum sesuai, asal kembali kepada Allah, nanti Allah datangkan keajaiban. Saya juga merasakan begitu. Dalam hidup ini saya rasa juga yang ini juga sama ya. Ya, Ustaz Adri juga, Ustaz dia mungkin ngalamin juga ya. Mungkin kita merencanakan sesuatu tapi belum terjadi
sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, serahkan kepada Allah. Nanti Allah berikan keajaiban kepada kita. Bahkan lebih baik. Ya. Nah, jadi ini pelajaran. Tapi tolong Bapak Ibu jangan dipraktekkan ya. Ayat ini ya. Nanti kalau sedang naik kendaraan ditilang polisi, sadari ya hati-hati itu ya. Ditilang polisi nanti turun sebentar, ambil pasir, ditiup ke wajah polisi, baca ayat wajah Allah. Min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wah, itu beres baca ayat langsung dicabok ke polisi ya. Jangan ya. Nah, ini mukjizat, Masya Allah. Artinya apa? Kita optimis di balik segala ikhtiar kita. Kalau sudah maksimal, belum sesuai, yakinlah pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Boleh jadi kita punya rencana, Allah punya rencana, yang terjadi pasti rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hijrah mengajarkan seperti itu. Ya, kemudian hadirin sekalian, ya, dari hijrah kita belajar ya bagaimana ya penting sekali yang akan membuat kita istiqomah itu apa? Niat yang lurus. Jadi penting kita meninggalkan dunia menuju akhirat. Dari dunia oriented ingin menjadi akhirat oriented, itu apa yang dituju? Nah, penting sekali karena itu berpengaruh. Nah, yang dituju hanyalah keridhaan Allah. Keridhaan Allah, saudaraku. Ya. Makanya berbicara tentang hijrah kan kita membaca hadis yang mana asbab urutnya itu adalah hijrah. Ya. Apa hadisnya itu? Nabi yang mulia bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai niatnya. Faman kanat hijratuhu ya ilallah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin yankihuha. Dan siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia semata atau karena seorang wanita yang akan dia nikahi, ini kalimat tapi luar biasa ini, fahijratuhu ila ma hajaru ilahi, maka hijrahnya pun akan kembali kepada yang diniatkan itu. Nah, makanya kita ingin menjadi orang baik, ingin menempuh jalan kebaikan, istiqomah di atasnya, tidak ada yang dituju kecuali keridhaan Allah. Nah, biasanya niat yang ikhlas karena Allah ini yang akan membuat kita kuat. Ya, apapun beratnya ujian tatkala kita menapaki jalan hijrah ini. Nah, jadi sekalian, mudah-mudahan ya tahun baru ini 1445 Hijriah menjadi momentum untuk kita memiliki tekad yang kuat untuk benar-benar serius dengan akhirat oriented ya. Yuk, hidup kita arahkan akhirat oriented ya, karena semua kita hakikatnya sedang menuju gerbang, menuju negeri akhirat. Hanya tinggal waktunya saja yang kita semua menanti, dipergilirkan lewat pintu yang bernama kematian. Kita tidak tahu berapa hari lagi, berapa pekan lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi jatah yang Allah berikan kepada kita. Tapi yakini akan ada akhirnya. Akan sampai di titik akhir yang bernama kematian, kita akan berpindah ke akhirat. Maka yuk, dunia yang kita miliki, harta, tahta, citra, keluarga, kita maksimalkan semua itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hijrah kita belajar ya bagaimana pentingnya tekad ya, dan kita harus berkorban dan kita harus berkorban ya, karena hijrah menuntut pengorbanan. Untuk berubah itu menuntut pengorbanan dan tawakal yang sempurna di awal, di tengah, di akhir. Dan jangan lupa semua itu yang dicari apa? Bukan pujian manusia,
bukan semata kesenangan dunia, bukan. Yang kita cari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, beres semua urusan hidup ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah sekalian, sedikit dari yang saya sampaikan menjadi nasihat untuk saya pribadi, terutama al-fakir yang terus berjuang ingin lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga juga memberikan motivasi untuk kita semua. Ustadz Adri, ini yang disampaikan pada malam hari ini. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan seputar tema atau di luar tema, kita beri kesempatan kepada para peserta kajian ya. Dipersilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas materi sejarah dan bagaimana proses hijrahnya Nabi bersama para sahabat itu ya, ternyata itu luar biasa dan perjuangan yang sungguh sangat berat mempertaruhkan segalanya. Nah, tentunya mungkin barangkali di masa sekarang ini sudah tidak ada Ustaz hijrah yang seperti demikian barangkali Ustaz ya. Tapi lebih kepada hijrah bagaimana agar kita senantiasa menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya Ustaz. Sedikit Ustaz mungkin dari sebelum yang lain, saya ada satu pertanyaan yang sebetulnya sudah lama yang saya tanyakan, cuma lupa saja itu saya. Silakan Ustaz. Ya, kalau di setiap momen tahun baru hijrah itu Ustaz ya, di beberapa tempat baik di desa maupun di kota, suka ada beberapa pesantren yang menyambutnya barangkali atau apalah mungkin sebutnya merayakan dengan pawai obor Ustaz. Pawai obor, dan tidak sedikit juga memang menimbulkan kemacetan di mana-mana Ustaz ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana itu kronologi sejarahnya kegiatan tersebut Ustaz? Apakah memang itu mencontoh ketika Nabi hijrah bersama para sahabat membawa obor atau bagaimana? Atau apakah memang itu ada himbauan dilakukan atau di masa sekarang apakah memang masih dilakukan Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, makasih Ustaz, betul ini. Saya aja kemarin itu kejebak macet mengisi acara itu, ada pawai obor di mana-mana, Masya Allah. Ya, apakah Nabi yang mulia memerintahkan atau ada sejarahnya? Itu tidak ada ya. Ini murni budaya di kita saja. Ya, ekspresi mengungkapkan kebahagiaan, bentuk syukur gitu ya. Nggak ada masalah, itu budaya saja. Tiap tempat beda-beda ya ekspresinya. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam nggak ada masalah ya. Dikembalikan ke uruf adat di sebuah tempat ya. Nah, begitu. Ya boleh jadi kenapa mereka turun membawa obor ya, simbolik saja ya. Dengan adanya hijrah kan perubahan tadi itu ya. Makanya Umar menyampaikan dengan hijrah sholat berjamaah ditegakkan, syariat Islam ditegakkan dengan sempurna, dakwah bisa menyebar kemana-mana. Itu Umar alasan ketika menetapkan tahun Islam itu dari peristiwa hijrah gitu ya. Nah, disimboliskan dengan obor kan cahaya ya, minal dzulumati ila nur, nah begitulah kurang lebih ya. Nah, itu kan budaya ya. Jadi bicara apakah Nabi memerintahkan, sampai saat ini saya belum mendapati dalil dari Nabi yang mulia kalau pergantian tahun bawa obor tuh nggak ada dalilnya ya. Itu hanya budaya sajalah, ekspresi kita menyambut ya, selama tidak bertentangan nggak ada masalah gitu ya. Ada yang buat acara yang ramai silakan, ada muhasabah dulu kan sempat viral ya, acara mabit, nggak ada masalah ya. Dan yang paling penting mah kitanya ini yang punya tekad yang kuat. Hanya memang di kita ini karena dampak dari apa ya, dari imperialisme penjajahan ya. Jadi perubahan tahun baru Islam tidak semeriah tahun Masehi ya. Nah, padahal harusnya kita lebih berhak kalau ingin mengekspresikan gitu kan, jadi bulan di kawan Islam ini harusnya gitu. Cuma di kita kan biasa-biasa saja. Artinya ini kan PR besar buat kita semua lah, terutama kami kalau para tiap dai. minggu ada Asifa nih. Jadi ini PR Apa besar namanya gitu ya. kajian.
silakan dilanjutkan Ustaz. Iya, iya, iya. Nah, jadi Ustaz Adri ini lebih kepada budaya saja ya. Dan saya mendapati juga setiap tempat berbeda-beda. Nah, yang jangan itu yang di Jawa itu ada apa namanya Asyura itu ya, pergantian Muharram itu kan, waduh nanti ada apa namanya itu kerbau bule, yang diserbu kotorannya. Wah, dirayakan bawa obor juga, tapi rame turun ke jalan ada kebok bule itu, nanti diserbu kotorannya di ini kan ke muka berkah-berkah. Wah, ini yang tidak boleh. Ini ekspresi yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak boleh. Tapi sebatas kita pawai obor, tentu saya yakinlah itu sudah dikoordinasikan ya. Jangan sampai mengganggu ketertiban umum saja. Di jalan nggak ada koordinasi dengan keamanan gitu ya. Sampai kemudian menghalangi jalan, nah, ini tidak diperkenankan ya. Walaupun saya rasa juga kita memaklumi ya. Saya pun juga dari awal ketika ada acara tepat Ustadz itu di malam tahun baru itu, kan itu ya, ada ngisi tablik akbar juga gitu ya. Dari Cimahi sudah macet, tapi saya udah tahu wah ini pasti tahun baru. Betul saja itu. Sebagian itu pada turun di bawah obor. Saya rasa itu nggak ada masalah. Itu ekspresi kegembiraan saja, syukur kita kembali ke urf adat ya, adat seperti itu, budaya itu. Allah alam bisawab. Memang sih Ustaz ya, kita sebagai umat muslim dilema juga ya, karena di sisi lain kalau tidak ada kegiatan itu kadang mati tuh. Setuju, Ternyata betul. mati juga. Harus hidup. Jadi satu Muharram tuh gak ada yang tahu malah nantinya jadinya gitu. Iya, betul. Saya rasa ya sudah saatnya umat Islam ya yang berhak untuk membesarkan acara ini gitu. Syiarnya gitu. Ya tadi malah tahun apa masa itu yang meriah gitu ya. Padahal itu bukan ya bukan budaya kita itu. Bahkan kalau kita boleh tekankan di sana ada tasabuh. Nah, yang tidak boleh. Kata yang mulia, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari kaum itu. Ya. Nah, orang-orang non-muslim punya keyakinan. Nah, kita jangan. Justru yang harusnya ini Allah kasih nih. Karena hijriah. Ya, nah, itu lebih berhak untuk kita syiarkan. Nah, mudah-mudahan ke depan semakin ramai agar orang itu hadir tahu ya. Oh ini sudah berubah pergantian tahun, mereka diingatkan nasihat di sana ya tentang pentingnya muhasabah, introspeksi diri. Luar biasa lah. Kalau kebaikan itu luar biasa, siarkan. Nah, kita sedang berjuang itu ya, insya Allah ke depan akan semakin marak insya Allah. Kalau penjelasannya, ini saya membacakan satu pertanyaan dari Dr. Suwardi Astadipura. Nah, kalau kita lihat di TV di Al Zaitun Indramayu ada peringatan satu Muharram seperti itu, apakah itu menyalahi arti hijrah dimaksud dalam sejarah Nabi? Saya tidak paham, saya juga tidak sudah lama tidak mengikuti berita Al Zaitun. Karena saya tinggal keputusan saja barangkali gitu. Mungkin boleh apakah Ustaz Roni memahami pertanyaannya barangkali Ustaz? Ya, jelas. Paham. Saya juga membahas ya beberapa kali Ustaz Adri di Asyifa. Jadi yang pertama, ya jangan sampai istilah-istilah yang mulia itu digunakan untuk melegitimasi kebatilan. Ini tidak boleh. Dan ini yang diperingatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terkenal kalimatnya. Apa kalimatnya? Kalimatu haqqin yuradu biha batil. Itu kalimat yang benar, istilah yang benar, tapi diperuntukkan untuk melegitimasi kebatilan gitu. Ya seperti perayaan Muharram dengan istilah-istilah lempar jumroh, bukan lempar jumroh dengan orang berangkat haji menggunakan itu istilah syar'i kan. Lempar jumroh itu lempar semen gitu ya. Ngumpul di sana, infak, wah segala macam, semuanya duit semua terus. Nah, itu penyimpangan
yang nyata sekali. Ya, mereka menggunakan terminologi agama, istilah-istilah syar'i yang sangat sakral gitu, mohon maaf ya. Seperti baiat, hijrah, jihad, infak, dan yang lain itu kan ajaran Islam. Istilah-istilah yang syar'i yang sangat tinggi kedudukannya. Nah, tadi itu kembali ke kalimat Ali bin Abi Thalib, ini kalimatnya benar, tapi diperuntukkan untuk melegitimasi kebatilan ini yang tidak boleh. Nah, kita tahu bagaimana kegiatan di sana, penyimpangannya. Talbis al-haq wal batil. Bercampur aduk hak dan batil. Padahal Allah Jalla wa'ala di awal-awal Al-Baqarah mengingatkan kita. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kamu sembunyikan al-haq sementara kamu tahu. Tidak boleh. Ya, makanya air putih itu sering saya umpamakan, air putih itu segelas kita minum nih, Ustaz, para jamaah sekalian. Itu air putih itu kalau belum terkena apapun juga kita tahu kebeningannya, kita mau minum. Itu air yang bersih, yang jernih. Tapi kita melihat ada kotoran cicak misalkan masuk dan kebetulan cicaknya mencret. Jatuh itu jadi merubah, ya, pada sedikit sekali. Kalau airnya satu gelas itu setetes aja itu. Saya yakin lah Ustaz Adi nggak akan mengatakan ini air bersih saja. Kamu mau meminumnya masa dia nggak akan, betul tidak? Wah, ini sudah air kotor. Begitu Quran menyebutkan hak dan batil dicampur, hasilnya batil, nggak boleh. Ya, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan hak dan batil. Kamu sembunyikan al-haq padahal kamu tahu. Nah, nggak boleh. Nah, itu yang terjadi di Al-Zaitun itu talbisul haq wal batil, bercampur hak dan batil. Ya, hadir orang-orang pro Israel itu ya, hadir semua kelompok sesat, semua ngumpul satu ya dengan menyampaikan beberapa kalimat yang sepertinya bijak. Justru itulah letak permasalahan mereka. Nah, jadi penting sekali kita memotret secara utuh gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di mereka itu bentuk penyimpangan. Bahkan sebagainya udah kategori kesesatan yang sangat jauh sekali. Semoga tuntas masalah Az-Zaitun dan NI KW9-nya agar selesai lah. Nggak ada lagi kasus yang mengendap ini, sudah kasus yang lama dan yang besar banyak korbannya. Semoga tegas pemerintah bisa selesai kelompok yang bernama NII KW9, Komandemen Wilayah 9, yang pimpinannya adalah ya kita kenal Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Ini tiga yang tidak bisa dipisahkan. Nah, hati-hati karena ulama saat ini sedang mengingatkan umat bahayanya kelompok ini yang takfiri, mudah mengkafirkan di luar kelompoknya, yang menafsirkan ayat-ayat Quran dengan nyeleneh tanpa kaidah-kaidah yang disepakati, bahkan prakteknya pun menyimpang jauh dari yang kita kenal. Bahasa agamanya apa? Maklumun minaddin bid-darurah. Perkara yang sudah dikenal di masyarakat lah. Kenapa dirubah gitu? Ya, nah itu akan menimbulkan apa? Kegaduhan. Begitu. Wallahu taala a'lamu sadadri. Masya Allah, sobat ya, kalau atas penjelasannya. Alhamdulillah di bulan Juli ini Ustaz, kemarin di kajian organisasi Asipa pada waktu itu sempat dibedah juga bersama guru kita Ustaz ya, Ustaz Astian Ali, terkait dengan NI 9 itu. Alhamdulillah pencerahan yang sangat dalam ya, Pak Kiai pada waktu itu. Kan ada sesi berbagi pada waktu itu, ternyata ada salah seorang dosen di semester 4 juga yang ternyata ketika dia menjadi mahasiswa sempat ada yang mengajak, dan luar biasa argumentasi dari mereka. Alhamdulillah pada waktu itu bisa selamat, hampir saja terbunuh. Nah, semoga
kalau itu bisa segera hilang. Kita, ya semoga tentu kita seiring dengan kegiatan yang kita laksanakan, apa ini, terus berbagai macam amal soleh, dan menambah kekuatan iman kita sehingga tidak akan terpengaruh oleh hal seperti tadi. Tadi Ustaz bilang kegiatan hijrahnya Nabi itu sampai iblis itu turun untuk masalah besar. Semoga apa namanya terkait akidah ini pun ya mungkin iblis-iblis yang kecil sebetulnya ya, semoga kita juga bisa lebih menahan lah, lebih yakin ya agar tidak tergoda barangkali Ustaz ya. Betul. Terutama Ustaz anak-anak kita nih Ustaz ya, anak saya juga sedang kuliah, semoga diberikan Betul. semoga Allah dari hal yang seperti itu betul-betul kita semua tentunya. Baik, sudah ada 2 pertanyaan nih, silakan, kita masih ada waktu sampai dengan mungkin 15 menit ke depan, 1 atau 2 pertanyaan lagi barangkali terkait dengan tema maupun di luar tema, kami persilakan untuk kita bertemu dengan Ustaz Roni pada malam yang baik ini. Silakan kepada para jamaah sekalian, boleh melalui kolom chat atau barangkali langsung saja untuk via audio, kami persilakan. Silakan, sudah open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini di luar tema tapi Ustaz ya. Mangga Prof, mangga silakan. Ingin penjelasan tentang takdir, Ustaz. Takdir ya. Karena ada takdir yang bisa diubah oleh doa, ada yang tidak. Nah itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Prof. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, bagaimana tentang takdir? Jadi ada dalam kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi yang mulia menyebutkan ada takdir mugrom, ada ghair mugrom. Apa maksudnya? Mugrom itu ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Nabi yang mulia bersabda, la yuradul qadra illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maksudnya apa? Mustajabnya doa. Jadi hidup ini, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ghazali juga menyampaikan, hakikatnya perpindahan dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya. Nah, peran doa ini adalah ya, dia bisa merubah takdir, ya. Bahkan bisa menolak. Contoh begini. Boleh jadi kita karena dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, berikan yang terbaik pekerjaan. Misalkan doa kepada Allah. Ya, nah karena kita doa siang malam, akhirnya apa? Allah berikan yang terbaik. Kita bekerja sebagai dosen, sebagai guru besar misalkan. Oh, ini karena doa. Dulu doa. Ya, dimudahkan, kata Nabi yang mulia, seseorang akan dimudahkan untuk sampai kepada takdirnya. Ya. Nah, di samping karena kuliah juga kedokteran, terus doa. Ya. Merubah, padahal kalau dia tidak menempuh seseorang misalkan jalan ini, itu bisa beda. Kalau misalkan seseorang menempuh jalan yang lain, tidak menjadi dokter, tidak menjadi dosen, dan tidak menjadi guru besar. Mungkin dia menempuh jalan lain dulu, memutuskan saya ingin jadi seorang politikus. Kan manusia diberi pilihan. Ada muyul, ada kecenderungan. Dia akan menempuh takdir yang lain juga. Jadi satu takdir itu ada rangkaiannya luas sekali gitu. Kalau menempuh jalannya akan begini gitu. Ya. Misalkan saya karena kuliah agama, belajar agama, ya ini takdir saya. Saya memberikan pengajian. Ya dulu karena saya datang ke Darut Tauhid, bertemu dengan istri,
Karena menikah dengan isi takdir yang dicatat itu akan punya anak berapa, terus seperti itu. Mungkin kalau dulu saya memilih tidak ke Darut Tauhid misalkan, ke yang lain juga ada takdirnya juga gitu. Nah itu luar biasa kata Ibnu Qayyim, itu takdir itu banyak sekali. Ya. Nah kita bisa ingin agar ya takdir berubah itu dengan doa. La yarudul qadra ila bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali mustajabnya doa. Nah, ini terkait dengan misalkan kita ditakdirkan dalam catatan takdir yang ghair mugrom ini, atau mu'allaq, ghair mu'allaq ini istilahnya ada mu'allaq atau mugrom, ada ghair mu'allaq atau ghair mugrom. Ini istilahnya begitu. Seseorang yang ditulis karena dia ghair mu'allaq harus celaka di hari itu, misalkan hari Ahad, tapi dia bersedekah, dia doa kepada Allah, keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kan banyak keutamaan itu doa tadi itu, keluar rumah baca itu. Kemudian dia sedekah, ternyata dia selamat, tidak mendapatkan musibah. Padahal catatannya itu harus saja dapat musibah. Kenapa? Nabi menjelaskan itulah fenomena mustajabnya doa yang bisa menolak takdir Allah. Tadi maksudnya itu, yang harusnya A menjadi tidak jadi. Itu karena fenomena mustajabnya doa. Dan itu menjadi kesepakatan konsensus para ulama kita. Ya. Nah ini Prof yang bisa saya pahami, ini mohon maaf kurang memuaskan ini seputar takdir seperti itu. Jadi kita ini gaib lah bab takdir, masih tidak tahu menau ya ke depan akan apa. Makanya Nabi itu melarang juga tuh, sahabat sedang ngumpul, kata Nabi jangan terlalu dalam membahas yang belum terjadi, membahas tentang takdir. Kalian nggak ada ilmu atas itu, kata Nabi. Makanya kan dia ada perintah mengimani saja, yang sudah terjadi yakini ini sudah ketentuan yang terbaik. Sebelum terjadi kita diberikan ikhtiar memilih, ya, memilih mengambil jalan mana dengan segala macam rangkaian takdirnya itu, ya. Tetapi ingat, semua itu adalah kita kembali bahwa ya kita beriman apapun yang menimpa kita itu yang terbaik untuk kita, ya. Nah kita meyakini fenomena berubahnya ya tolaknya satu takdir ke yang lain itu karena fenomena mustajabnya doa seseorang, diijabahnya doa seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya. Semoga terjawab ya Prof ya. Ya. Jadi yang utama mah kita usaha maksimal, sebaik-baiknya, hasilnya terserah Allah, itulah yang terbaik. Betul, gitu. Setuju. Nabi yang mulia itu kan ketika hijrah pertama sebagai seorang pemimpin ahli strategi ya. Kan Nabi membidik Yathrib, membidik Taif. Kata Nabi, ini Taif ini sangat strategis. Orang-orang kalau masuk Islam akan besar, Islam ke depan itu, dan perhitungan Nabi. Ternyata Allah punya rencana lain. Allah tidak berikan Taif, tapi diberikan Yathrib. Ya, yang waktu itu Yathrib itu, mohon maaf, saya katakan tadi, secara politik morat-marit karena konflik terus tidak aman. Secara ekonomi juga sama, ya, orang kalau tidak aman politik kan pengaruh ke ekonomi juga. Nah, tapi Allah memberi Nabi itu Yathrib yang seperti ini. Tapi dengan kecerdasannya Nabi merubah semua itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, padahal Nabi secara pribadi menginginnya Taif yang mendukung Nabi, tapi Allah punya rencana lain, malah Yathrib yang mendukung Nabi. Nah, tadi kita punya rencana, itulah yang akan terjadi rencana Allah. Tugas kita luruskan niat dengan menjaga niat ya dalam hati ini, dan juga sempurnakan ikhtiar yang maksimal karena ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Terakhir tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Bahkan tadi saya katakan di awal-awal, kalau Imam Ghazali memaknai tawakal itu di awal, tengah, dan akhir. Tawakal terus kepada Allah, jangan sampai lepas dari menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Prof, hapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nun Prof atas pertanyaannya.
silakan kita masih ada waktu, barangkali sekedar satu pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin Ustaz ditutup saja dengan kesimpulan dan langsung doa bersama. Barangkali Ustaz sebelum itu untuk kita semua, semoga di tahun yang baru ini, tahun baru Hijriah, kita menjadi lebih baik lagi dalam segala hal, orientasinya itu akhirat. Semoga Ustaz. Baik, Bapak, Ibu, dan juga jemaah sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Khusus sahabat saya, Ustaz Adri, Ustaz, sudah memberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Nah, saya ingin sebelum menyimpulkan, menyampaikan ini hadis Nabi yang mulia ya. Wal muhajir man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ini hijrah. Jadi makanya tadi kan karena hijrah itu perubahan, ya perubahan ke arah yang lebih baik, maka kuncinya apa? Tinggalkan yang Allah larang. Dan Nabi al-muhajir, orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dari hijrah belajar pentingnya tekad yang sangat kuat, pengorbanan, ya, kemudian juga kita belajar bagaimana pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga belajar bagaimana hijrah mengajarkan kepada kita agar niat dibalik semua yang kita lakukan itu jangan yang lain, yang karena dunia, tapi karena Allah semata. Karena dengan niat yang benar akan terasa lebih mudah perjuangan kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua di atas hijrah di jalannya, dan semoga perjuangan kita untuk terus mengisi sisa umur dengan amal-amal terbaik ini menjadi asbab kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Allah alam bisawab. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Allah, berkahilah majelis ilmu kami pada malam hari ini. Ya Rabbana, jadikan amal soleh untuk kami semua. Ya Rabbana, istiqomahkanlah kami semua di atas iman dan Islam, di atas amal-amal soleh, di atas taubatan nasuha. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Adri, jazakallah khair Ustaz, dan juga para orang tua kami tercinta, para guru besar, dan juga jamaah sekalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kurang berkenan, mudah-mudahan berkah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.